Assalamualaikum, hai sobatku, semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mampu menemukan jasad Firaun, Al-Quran terlebih dulu mengisyaratkan bahwa jasadnya akan diketemukan. Namun, penemuan jasad tersebut ditujukan Allah sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya. Pakar Tafsir Indonesia, Prof. Quraisy Shihab, dalam bukunya berjudul Mukjizat Al-Quran menjelaskan, kalimat dalam ayat di atas yang perlu digarisbawahi adalah hari ini kami selamatkan badanmu, agar engkau menadi pelajaran bagi generasi yang datang sesudahmu. Menurut beliau, masyarakat luas memang mengetahui bahwa Firaun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Tetapi menyangkut keselamatan badannya dan menjadi pelajaran bagi kaum sesudahnya, merupakan satu hal yang tidak diketahui pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan hal ini pun tak disinggung dalam kitab Perjanjian Lama. Seorang pakar sejarah Mesir kuno, Mas Perol, dalam petunjuk bagi pengunjung Museum Mesir menjelaskan, penguasa Mesir yang tenggelam itu bernama Manetah atau Mempahu, yang kemudian oleh sejarawan Triaton dan Vandal melalui dokumen-dokumen lain membuktikan bahwa penguasa Mesir itu memerintah antara 1224 sebelum Masehi (SM) hingga 1214 SM. Menurut beliau, masyarakat luas memang mengetahui bahwa Firaun tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Tetapi menyangkut keselamatan badannya dan menjadi pelajaran bagi kaum sesudahnya, merupakan satu hal yang tidak diketahui pada masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan hal ini pun tak disinggung dalam kitab Perjanjian Lama. Seorang pakar sejarah Mesir kuno, Mas Perol, dalam petunjuk bagi pengunjung Museum Mesir menjelaskan, penguasa Mesir yang tenggelam itu bernama Manetah atau Mempah, yang kemudian oleh sejarawan Triaton dan Vandal melalui dokumen-dokumen lain membuktikan bahwa penguasa Mesir itu memerintah antara 1224 sebelum Masehi (SM) hingga 1214 SM. Menurut Prof. Quraisy, pada masa Al-Quran turun pada 15 abad lalu, tidak seorang pun mengetahui sebenarnya penguasa yang tenggelam itu berada. Pada 1896, purbakalawan Lord Lichtenstein menemukan jenazah tokoh tersebut dalam bentuk mumi di Wadi Al-Muluk, lembah para raja, yang berada di daerah Taba, Luxor, seberang Sungai Nil, Mesir. Pada 1907, seorang ahli arkeologi dan sejarah, Elliot Smith, membuka pembalut-pembalut mumi itu dan ternyata badan Firaun tersebut dalam keadaan utuh. Kemudian pada Juni 1975, seorang ahli bedah asal Prancis, Maurice Bucaille, mendapat izin untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mumi tersebut. Dia menemukan bahwa jasad mumi itu merupakan Firaun yang meninggal di laut. Adapun bukti-bukti tanda meninggalnya di laut adalah terdapat bekas-bekas garam yang memenuhi sekujur tubuhnya. Walaupun sebab kematiannya, menurut dia, diakibatkan oleh syok. Bucaille pada akhirnya berkesimpulan bahwa sangat agung dan suci contoh-contoh yang diberikan ayat Al-Quran tentang tubuh Firaun. Sebab, penyelidikan dan penemuan modern telah menunjukkan kebenaran dari risalah Al-Quran mengenai sejarah mengenai itu. Kalau bukan karena kuasa Allah SWT, dari mana kiranya Rasulullah SAW dapat menyampaikan mengenai keberadaan jasad Firaun? Tak hanya itu, pada masa Nabi Muhammad SAW, tak ada satupun masyarakat kala itu yang mengetahui bahwa jasad Firaun nantinya akan ditemukan sekaligus dijadikan pelajaran